Bayangkan pagi-pagi buta. Seorang pemulung menemukan sesosok tubuh manusia tanpa kepala mengambang di Sungai Ciliwung. Siapa sebenarnya korban ini? Dan siapa yang tega melakukan ini? Dengarkan baik-baik, karena kisah ini penuh misteri yang bikin merinding. Pagi itu, suasana di pinggir Sungai Ciliwung berubah jadi mencekam. Udara masih dingin, kabut tipis menyelimuti sungai, dan bau lumpur yang menyengat memenuhi hidung. Seorang pemulung, Pak Wardi, sedang menyusuri tepian sungai sambil menyeret karung lusuh. Matanya terfokus pada botol plastik bekas, kaleng, atau apa saja yang bisa dijual. Tapi langkahnya terhenti ketika ia melihat sesuatu tersangkut di antara ranting dan sampah yang hanyut. Awalnya ia kira itu bangkai binatang. Sampai akhirnya ia melihat tangan manusia yang kaku dan pucat. Tubuh itu tanpa kepala. Pak Wardi langsung gemetar, karungnya terjatuh, dan ia berteriak memanggil warga sekitar. Dalam hitungan menit, tepian Sungai Ciliwung dipenuhi warga yang berdiri terpaku, menahan napas, sebagian ada yang menutup mulut sambil berbisik. Tak butuh waktu lama, polisi pun datang, memasang garis kuning dan meminta semua warga menjauh. Tubuh tanpa kepala itu diangkat perlahan. Tak ada tanda pengenal, tak ada dompet, hanya tubuh yang sudah mulai pucat, dengan tato kecil di tangan kirinya. Suasana berubah makin sunyi, seolah semua orang yang ada di sana sama-sama bertanya, siapa dia? Dan siapa yang tega melakukan ini? Kabar penemuan jasad tanpa kepala ini langsung menyebar cepat. Grup chat warga, media sosial, bahkan berita online lokal langsung memberitakannya. Banyak yang ketakutan, ada juga yang berspekulasi liar. Ada yang bilang ini ulah geng, ada yang menduga ini ritual gelap, dan ada juga yang percaya ini hanyalah dendam pribadi yang berakhir tragis. Polisi mulai menyelidiki. Satu-satunya petunjuk adalah tato kecil bergambar bintang di tangan korban. Dari tato itu, polisi menduga korban adalah seorang pria bernama Bayu, usia sekitar 30 tahun, yang dikenal warga sekitar sebagai pekerja serabutan. Bayu tinggal sendirian di sebuah rumah kontrakan sempit tak jauh dari sungai. Tetangga menggambarkan Bayu sebagai orang pendiam, jarang mengobrol, dan lebih sering terlihat duduk di warung kopi sambil menatap kosong. Yang menarik, beberapa hari sebelum ditemukan tak bernyawa, Bayu sempat terlihat terlibat adu mulut sengit dengan seorang pria bernama Harry. Kabarnya, Bayu punya utang kepada Harry, dan Harry sering mengancam jika Bayu tak segera membayar. Banyak warga yang ingat bagaimana Harry pernah membentak Bayu di pinggir jalan, suaranya keras hingga terdengar dari jauh. Karena itu, polisi langsung memanggil Harry untuk diperiksa. Saat diinterogasi, Harry mengakui bahwa ia memang marah kepada Bayu karena masalah utang, bahkan pernah mengancamnya. Namun, Harry bersikeras bahwa ia tak pernah berniat menyakiti Bayu, apalagi sampai seperti ini. Harry pun punya alibi. Pada malam sebelum Bayu dinyatakan hilang, ia sedang bersama keluarganya di rumah. Keterangan keluarga Harry menguatkan alibi ini. Polisi pun tak menemukan bukti yang cukup kuat untuk menahan Harry. Penyelidikan pun berlanjut. Dari ponsel Bayu yang ditemukan tak jauh dari lokasi, polisi menemukan pesan terakhir Bayu kepada seorang teman, "Kalau gue kenapa-kenapa, orang itu yang tanggung jawab." Sayangnya, pesan itu tak menyebutkan siapa yang dimaksud dengan orang itu. Teman Bayu yang menerima pesan itu pun mengaku tak sempat bertanya lebih lanjut. Karena setelah itu Bayu tak pernah membalas pesan lagi. Polisi lalu memeriksa rekaman CCTV dari warung dekat kontrakan Bayu. Terlihat sosok Bayu terakhir kali berjalan bersama seorang pria yang mengenakan jaket hitam dan masker, wajahnya tak jelas terlihat. Malam itu, mereka tampak mengobrol serius. Si pria misterius beberapa kali melirik sekitar, seperti memastikan tak ada yang memperhatikan. Tapi siapa dia? Dan kemana dia membawa Bayu malam itu? Hari demi hari berlalu, penyelidikan mulai menemukan fakta mengejutkan. Selain masalah utang, Bayu ternyata punya masa lalu kelam. Ia pernah bekerja bersama seseorang bernama Dedi, yang kabarnya merasa ditipu Bayu dalam urusan proyek kecil. Dedi pernah mengirimkan pesan bernada ancaman, dan sejak itu hubungan keduanya renggang. Polisi pun mulai mendalami keterlibatan Dedi. Ketika diperiksa, Dedi terlihat gugup. Awalnya ia menyangkal, tapi setelah ditekan, Dedi akhirnya mengaku bahwa malam itu ia memang bertemu Bayu. Mereka bertengkar hebat di pinggir sungai, karena Dedi merasa Bayu tak kunjung mengembalikan uangnya. Emosi meledak,
Dedi mengaku sempat mendorong Bayu hingga terjatuh. Tapi Dedi bersumpah ia tak pernah berniat mengakhiri hidup Bayu, apalagi menghilangkan kepalanya. Menurutnya, saat ia meninggalkan tempat itu, Bayu masih hidup. Pengakuan Dedi membuat polisi yakin bahwa setidaknya Dedi punya peran penting. Namun, ada satu hal yang membuat kasus ini semakin gelap. Kepala Bayu tak pernah ditemukan. Dan Dedi juga tak bisa menjelaskan kemana perginya kepala tersebut. Ia bersikeras tak tahu, bahkan tanpa ketakutan saat membicarakannya. Seolah ada sesuatu yang lebih besar yang tak ia berani ungkapkan. Rumor pun berkembang liar. Ada yang bilang Bayu punya musuh lain yang lebih berbahaya. Ada yang mengaitkannya dengan kelompok misterius yang sering disebut-sebut di kampung itu, meskipun tak ada bukti. Sebagian warga yakin, kepala Bayu sengaja dihilangkan untuk menghapus jejak atau mungkin untuk sesuatu yang tak pernah bisa dijelaskan dengan akal sehat. Puncak twistnya, meski Dedi akhirnya dijadikan tersangka karena mengakui pertengkaran itu, ia hanya dijerat pasal penganiayaan berat. Hingga sekarang, siapa yang benar-benar menghilangkan kepala Bayu masih menjadi misteri. Kepala korban tak pernah ditemukan, dan banyak orang percaya ada sosok ketiga yang terlibat, yang hingga kini tak pernah terungkap. Kasus jasad tanpa kepala di Sungai Ciliwung pun tetap menjadi kisah yang menakutkan dan penuh tanda tanya. Bayu yang pendiam ternyata menyimpan banyak rahasia, dan Dedi yang awalnya hanya mantan rekan kerja, ternyata memendam dendam yang dalam. Tapi, siapa pria berjaket hitam di CCTV? Dan di mana kepala Bayu berada? Sampai detik ini, misteri itu masih jadi bahan bisik-bisik warga. Menjadi cerita yang selalu dibicarakan di warung kopi, di pinggir jalan, hingga di media sosial. Dan bagi mereka yang pernah mendengar langsung kisah ini, satu pertanyaan tetap menggantung di benak. Siapa pelakunya, sebenarnya?